Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di konten sampah tapi bisa didaur ulang. Lagi-lagi tazir mentazir. Dulu zaman Nabi itu memang sudah ada tazir mentazir, tapi yang ditazir itu orang-orang non muslim, orang-orang yang menyimpang. Siapa orangnya? Abu Lahab, Abu Jahal. Itu yang ditazir Nabi. Jadi sejak dulu ada. Tapi sekarang ini yang ditazir ini sesama Islam yang ditazir, menyebarkan fitnah di mana-mana, menyebarkan hoax di mana-mana. Walaupun saya juga ada setuju sama Eri Pras ini. Banyak yang saya setuju, cuma tidak begitu cara penyampaiannya. Eri Pras ini satu buat fitnah, dua mempermalukan, tiga menelanjangi seseorang, mempermalukan seorang. Walaupun itu memang ada betulnya. Kita sepakat, yang betul kita katakan betul, yang salah kita katakan salah. Dia cuma kesalahannya itu terlalu berlebihan. Terlalu berlebihan. Dan salahnya kedua, itu mempermalukan orang, videonya orang di roasting, disalah-salahkan seolah-olah dia yang paling benar, dia yang paling suci. Ini lagi nih, Husain Gaza ditazir lagi, dikatakan Syiah. Tanpa tunggu waktu lama, kita lihat videonya. Karena Husain Gaza ini menghadiri seseorang imam Syiah kalau tidak salah. Apa salahnya sebetulnya? Tidak ada salahnya jika orang yang berjuang untuk membela seseorang, apapun alasannya, jika berjuang untuk melawan penjajah, dia dikatakan pejuang. Apapun alasannya, selama dia di barisan yang tertindas, yang terzolimi. Nah, dulu di Indonesia kita berjuang bersama-sama non-muslim. Karena kenapa? Kita membela rumah kita, negara kita, kesatuan Indonesia. Jadi yang berjuang di Indonesia ini bukan hanya orang Islam. Walaupun kebanyakan orang Islam, kiai dan para ulama yang berjuang. Tapi kita tidak nafikan bahwa ada non-muslim yang berjuang demi kesatuan Indonesia, negara Republik Indonesia. Kita disatukan dengan Bhinneka Tunggal Ika atas dasar Pancasila. Kita disatukan karena berbeda-beda, maka kita disatukan. Itulah indahnya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Maka penjajah kabur. Oh ya, tanpa tunggu waktu lama-lama, langsung aja kita lihat. Check it out. Eri Pras dengan tuduhannya. Kemarin di situ Husain Gaza menyebut bahwa Hasan Nasrullah adalah seorang Sayyid Ahlul Bait. Ada keyakinan akidah orang Aswaja yang dimana mereka ketika mengucapkan kalimat Sayyid, artinya Sayyid itu seorang keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah iya orang Syiah Rafidah keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Saya jawab. Apakah iya Syiah Rafidah keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Kalau memang iya, ya maka kita wajib untuk mencintai mereka. Aduh, Eri Pras. Jadi keturunan Nabi Muhammad bukan hanya ada di Islam, tapi ada juga di non-muslim atau di agama lain, bahkan di aliran Syiah sekalipun yang menganggap dirinya Islam. Namanya keturunan itu berpecah-pecah, melebarkan sayap kemanapun dia. Karena isi kepala itu beda orang. Kadang pemikirannya menyimpang, kadang pemikirannya lurus. Jadi kita tidak bisa sapu ratakan dimanapun dia ada. Namanya keturunan. Apalagi dari leluhur jauh, hampir 15 abad sudah.
berarti keturunannya banyak tersebar. Jadi tidak mustahil itu bisa ada. Wajib. Wajib lagi. Fatimah Zahra dan Ali bin Abi Thalib wajib untuk kita cintai. Sekarang saya tanyakan kepada seluruh Wajib bagi yang lurus. Kalau tidak lurus kita tidak wajib mencintai dia. Nabi Muhammad SAW. Silakan dijawab. Kalau tidak sanggup, ngetik di kolom komentar, jawab saja di dalam hati kalian. Akhirnya Husain Gaza memberikan klarifikasi, yang dimana kemarin kita memberikan tanggapan terhadap video dia yang ngevlog ke acara pemakamannya orang Syiah Rafidah. Jadi sekarang saya lagi ada di proses pemakaman Sayyid Hasan Nasrallah. Ini baiknya dari Gaza sih. Ini sekitar hadir dalam kursi. Jadi siapapun dia yang berjuang untuk Palestina, apapun agamanya, apapun alirannya, walaupun masa lalunya dulu itu seorang yang kurang baik, tapi kalau dia berjuang untuk Palestina, kita anggap sebagai pejuang. Jika dia wafat, kita anggap sebagai pembela. Karena di Indonesia pun sama seperti itu. Ada juga non muslim, bukan hanya orang Islam yang membela tanah air ini. Sebagian ada saudara-saudara kita dari non muslim yang membela tanah air ini. Jadi apa salahnya menghadiri seseorang pejuang? Nah, tapi dulu saya pernah katakan, apapun dia, siapapun dia, apapun agamanya, katakan dia sebagai pejuang, tapi jangan katakan dia sebagai mati syahid. Karena yang orang mati syahid itu harus mempunyai agama Islam, berpedoman Al-Quran dan Sunnah. Siapapun yang membantu Palestina, mau non muslim, mau agama apapun, kita biarkan, kita mendukung membantu Palestina, tapi jangan katakan mereka mati syahid. Karena orang yang mati syahid itu adalah orang yang berpegang teguh Al-Quran dan Sunnah. Orang yang mati syahid tidak menyalahi Al-Quran dan Sunnah. Syiah menyalahi Al-Quran dan Sunnah dan mengkafirkan sahabat dan istri Nabi. Orang-orang yang di luar daripada Islam mendukung Palestina, dia hanya dikatakan aktivis, pejuang jika dia meninggal. Jangan katakan mereka itu mati syahid, karena orang yang mati syahid hanyalah orang yang Islam, yang berpegang teguh Al-Quran dan Sunnah. Kita hormati siapapun dia, apapun agamanya, apapun alirannya. Kita hormati dia, sebagai pejuang. Sedangkan Nabi kita dipertuhankan aja kita hormati orang-orang itu, ya kan? Kita hormati sebagai manusia. Apalagi Syiah yang menghina para sahabat, yang membunuh para sahabat. Nabi aja kita masih toleransi. Nah, selama dia berjuang untuk sekarang ini, selama dia berjuang membela Palestina, gitu, kita katakan pejuang. Kita bertoleransi pada hal itu, karena dia selagi dia berjuang, selagi dia membela, apapun kepentingannya, ya kan. Dengan bermodal keyakinan bahwa Hizbullah atau salah satu ormas ini ya memberikan support atau memberikan pembelaan terhadap Palestina, seolah-olah dia menjadi pahlawan bagi kaum muslimin. Di sini ketika saya mendengar Pahlawan dong, pahlawan. Sudah saya katakan, apapun dia, siapapun dia, apapun agamanya, apapun alirannya, yang kita tidak sepakat, jika dia membela orang yang tertindas, orang teraniaya, kita anggap sebagai pejuang.
Karena sudah dicontohkan itu di Indonesia. Banyak toko-toko non muslim. Kita bisa searching lah. Dosa saya jelaskan di sini. Dari siapa namanya, dari Hussein Gaza itu tidak menutup kemungkinan tanda tanya yang saya cantumkan di video saya sebelumnya. Kenapa dia itu hadir, sekonyong-konyong hadir kepada pemakamannya orang Syiah Rafidah, yang dimana kalau kita melihat dan menyaksikan syahadatnya orang-orang Syiah seperti ini. وأشهد أن فاطمة الزهراء وأشهد أن فاطمة الزهراء وأبناءها المعصومين وأبناءها المعصومين حجج الله حجج. Saya sepakat, kita sama orang Syiah itu kita berbeda sangat jauh. Saya sepakat. Tapi perbedaan ini jauh-jauh hari sudah. Jauh-jauh hari, mulai dari zaman para sahabat yang dia mencaci maki. Ya. Nah, kita juga tidak bisa redam kezolimannya Syiah ini. Kita tidak menafikan kezoliman Syiah yang membunuh orang-orang Sunni. Tapi pada saat ini dia lagi membela masyarakat Palestina, yang terzolimi, yang disakiti, yang tertindas oleh ganasnya Israel laknatullah. حجج الله. صلوات الله عليه. أشهد أن أبا بكر وعمر أشهد أن أبا بكر وعمر وعثمان وعثمان وعائشة وحفصة وعائشة وحفصة في النار في النار إن شاء الله أبرأوا إلى الله أبرأوا إلى الله وإلى رسوله وإلى رسوله من أبي بكر من أبي بكر وعمر وعمر وعثمان وعثمان وعائشة وعائشة وحفصة وحفصة وسائر أعداء أهل بيت رسول الله وسائر أعداء أهل أهل بيت بيت رسول رسول الله الله صلى الله عليه وآله. Abu Bakar, Umar, Utsman, Aisyah, Hafsah, sahabat Muhajirin dan Ansor, kafir. Betul. Parah ya Syiah ini, parah. Setuju aku sama Eric Prasad ini. أصحاب بيعة الشجرة لم يعتمدوا بعند رسول الله. Memang kita harus berhati-hati juga kepada Syiah ini. Syiah Rafidah. الشجاع الجريء الباسل. Syiah Rafidah ini tidak bisa dijadikan teman, karena jika dia berjaya, dia akan menindas di luar alirannya karena merasa diri paling benar juga, mengkafirkan orang-orang Sunni, orang-orang Islam yang sesungguhnya, yang di jalan yang lurus. Kita tidak bisa mengambil kesimpulan bahwa Hussein Gaza itu adalah Syiah. Dan juga Eric Pras kan sudah baku telepon-teleponan mengklarifikasi Hussein Gaza bahwa dia itu diundang karena sebagai wartawan. Sebagai wartawan, kita akui Syiah itu bukan Islam, saya akui. Barang siapa menghina para sahabat, menghina ibu umat Islam, Siti Aisyah, maka di luar daripada Islam. Di luar daripada Islam. Islam ajarannya tidak seperti itu. Jadi teman-teman yang berkawan dengan Syiah belum tentu Syiah. Orang yang berkawan dengan non-muslim belum tentu non-muslim. Orang berkawan dengan agama lain belum tentu dia dari agama lain. Jadi jangan hambur fitnah kemana-mana, jangan beri fitnah kemana-mana, karena fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Mulutmu harimaumu. Itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.